Salam kembali sahabat, dengan saya Ferdinand Utahayan di channel Monolog Sosialis TV. Kita bicara tentang banyak isu di channel ini. Silakan teman-teman subscribe untuk terus mendengar konten-konten yang saya sampaikan untuk edukasi politik. Kita pertama mengucapkan selamat kepada 49 nama yang telah dipanggil oleh Pak Prabowo Subianto yang akan diproyeksikan menduduki jabatan sebagai kepala lembaga atau kepala kementerian. Siapapun mereka, apapun mereka, saat ini kita harus menyatakan menerima karena itu adalah hak prerogatif Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dan kita tunggu kinerja mereka. Untuk saat ini tidak perlu berlagak kritis, berlagak protes, bicara tentang ini itu, kegemukanlah apalah nama-nama Menteri Jokowi lah, tidak perlu. Saat ini kita menghormati semua apapun yang diputuskan oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presiden. Dan saya menyatakan akan menunggu kabinet ini bekerja dan saya akan berada menjadi penyeimbang atau menjadi kritikus dari kebijakan-kebijakan kabinet ini nanti ke depan. Di semua jajaran kementerian lembaga saya akan berbicara, menyampaikan apa yang layak diketahui publik. Terima kasih, untuk itu saya kembali mengucapkan selamat. Kini monolog kita mau membahas tentang kenapa PDIP, Nasdem dan PKS, nama-nama kadernya ternyata belum ada dipanggil oleh Pak Prabowo Subianto kemarin saat memanggil 49 nama yang diproyeksikan memimpin kementerian atau lembaga. Kita melihat bagaimana PKS telah lama menyatakan diri mendukung dan bahkan bergabung di koalisi Indonesia Maju Plus. Dan terlihat di beberapa pilkada mereka menyusun langkah bersama dengan Kim, bagi-bagi daerah, bagi-bagi wilayah. Itu yang saya lihat. Tetapi PKS ternyata nama-nama kadernya tidak ada yang muncul menjadi salah satu kandidat menteri yang akan mengepalai pos-pos yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo Subianto. Itu PKS. Demikian juga Nasdem bahkan sudah lebih dulu juga mengatakan bergabung dan mendukung Pak Prabowo Subianto. Tapi sampai satu hari sebelumnya, bahkan sampai kemarin ketika Prabowo memanggil nama-nama, tidak ada kader Nasdem. Karena memang sehari sebelumnya juga Nasdem menyatakan tidak bergabung di kabinet, tetapi akan bergabung mendukung pemerintah di DPR. Ini kan agak aneh. Menurut saya, pernyataan itu didasari karena memang tidak ada kader Nasdem yang dipanggil oleh Pak Prabowo Subianto. Bukan karena Pak Surya Paloh atau Nasdem tidak menginginkan, tetapi memang tidak dibutuhkan oleh Pak Prabowo. Dan yang terakhir adalah PDI Perjuangan. PDI Perjuangan adalah satu partai politik, satu-satunya partai politik yang terus berdiri di garis berseberangan dengan koalisi Indonesia Maju. Bahkan terlihat sampai di pilkada-pilkada pun PDI Perjuangan dikeroyok oleh partai-partai koalisi Indonesia Maju. Dan seminggu terakhir, bahkan sebulan terakhir, ramai pembicaraan bahwa PDI Perjuangan akan berkoalisi dengan kabinet Pak Prabowo Subianto, dan bahkan digadang-gadang ada 2-3 nama kader PDI Perjuangan akan masuk di kabinet Pak Prabowo Subianto. Tapi kemarin dari 49 nama tidak satu pun nama kader PDI Perjuangan. Publik kemudian bertanya-tanya, ada apa? Kenapa kader PDI Perjuangan kemudian tidak ada di susunan kabinet Pak Prabowo? Dan pertemuan antara Pak Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri pun sampai hari ini tidak kunjung terjadi. Rakyat pun bertanya-tanya, ada apa sebetulnya antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati? Tetapi pertanyaan paling besar justru ada apa sebetulnya di internal PDI Perjuangan. Itu pertanyaan publik yang sering saya tangkap dan banyak juga yang mengirimkan pesan WA kepada saya bertanya tentang ini, dan saya menjawab saya tidak tahu dan saya tidak punya kapasitas untuk menjawab internal PDI Perjuangan. Dan saya menyerahkan semuanya kepada keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri dan DPP PDI Perjuangan. Saya selalu menjawab itu. Tetapi memang aneh kalau kita menganalisis dan melihat fakta-fakta yang terjadi. Begitu gencarnya, bahkan beberapa petinggi PDIP termasuk Pak Oli, Ibu Puan, dan beberapa petinggi PDIP lainnya begitu optimis menyatakan akan bergabung dengan Pak Prabowo. Tetapi ternyata kemarin tidak ada kader PDIP yang dipanggil. Ada apa sebetulnya? Tapi biarlah itu menjadi rahasia politik antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega dan Ibu Mega dengan seluruh jajaran petinggi PDI Perjuangan. Kita hanya mau melihat nanti ke depan seperti apa, karena politik itu sangat dinamis. Bisa saja bergabung di tengah jalan, di seperempat jalan, di sepertiga jalan, atau di seperdelapan jalan. Kita tidak tahu, karena politik itu selalu menyuguhkan hal-hal yang mengagetkan, menyuguhkan hal-hal yang tentu bisa membuat publik bertanya-tanya dan heran.
Ya kita tunggu saja nanti. Yang pasti saat ini bahwa ada 3 partai yang tidak ada di dalam koalisi, PDI Perjuangan, Nasdem, dan PKS. Dan banyak juga publik yang berharap agar ketiga partai ini sebetulnya menjadi oposisi di luar pemerintahan Pak Prabowo Subianto supaya ada penyeimbang antara rencana-rencana pemerintah dengan rakyat. Karena rencana pemerintah itu sering sekali bertentangan dengan rakyat, maka harus ada yang mewakili suara rakyat di DPR. Apakah ini akan menjadi pertanda baik bagi demokrasi kita? Kita tidak tahu. Kita tunggu saja. Apapun saat ini situasi politiknya, kita ikuti dan kita akan melihat setelah kabinet ini bekerja nantinya. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.